Halo guys, welcome back to another episode of Pesan Kecil Podcast with me, ZB, and my friend. Hi everyone, Bintoro is here. Oh my god. Oke, ya kan gitu. Kita berdua udah masuk ke episode 6 gitu. Jadi kita recap episode sebelumnya adalah pendidikan gitu, Yeah. which is kita bahas topik yang sensitif gitu. Ya, cukup berat juga ya. Cukup berat. Jadi topiknya berat. Kita mau bicara yang ringan-ringan dulu ya untuk episode ke-6 gini. Episode ini Yeah. kita bicara apa nih, Bintoro? Oke, jadi di episode ini kita akan banyak berandai-andai. What if gitu kan? What if kalau misalkan apa yang terjadi di film atau di fiksi itu terjadi di dunia nyata. Jadi ya ringan-ringan aja, nggak usah terlalu ditanggapi serius. Maksudnya kan ya itu kan sekali lagi fiksi kan. Tapi ya coba sih kita bayangin aja. Jadi kayak gitu. Oke. Masuk aja ya ke pertanyaan pertama nih ya. Kalau misalkan yoi kan pertanyaan pertama. Nah, misalkan nih ya waktu kita semua kecil menurutmu dunia di masa depan itu seperti apa? Waktu kamu kecil. Oke. Entah kenapa saya bawanya tertawa ya. Oke. Dulu ya pas aku kecil gitu kayak mungkin SD gitu ya. Ya aku orangnya nggak seberapa visioner gitu memang. Aku orangnya nggak seberapa visioner. Jadi ya kalau dibayangin sekarang udah kayak gimana, ya aku nggak seberapa bayang gitu. Yang pastinya adalah contohnya seperti mobil listrik gitu ya. Ya aku nggak nyangka gitu kayak mobil listrik literally terjadi. Karena dulu yang zaman kita kecil kan paling mentok kan mobil tenaga surya gitu. Kan pikirannya kan kayak wah ini kalau malam berarti nggak bisa jalan gitu. Betul. Ternyata enggak kan, itu memang kayak di charge dengan tenaga surya. Jadi malam mungkin bisa cuma ya paling berapa kilometer aja gitu. Cuma ya literally ya it's happening gitu kayak gitu. Dan sekarang aja mobil listrik Tesla udah terwujud gitu kayak di mana-mana ya, apalagi di US everyone is using Tesla gitu loh. Kayak mereka sekarang udah punya kayak gas stationnya sendiri. Ya kayak charging station lah gitu kayak gitu. Betul. Dan mereka kayak punya tempat parkir khususnya sendiri. Terus kayak wow. Kayak, aku nggak nyangka gitu. Tapi ada tapinya ini. Kalau yang ekstrim ya, yang ekstrim gitu. Aku udah sampai di zombie gitu. Zombie. Oke, kenapa dengan zombie nih? Zombie ya aku nih karena penggemar film zombie ya gitu. Jadi kayak apapun yang tentang zombie atau film-film zombie aku berusaha nonton kayak apapun itu, kayak ya sebut aja lah Train to Busan, terus kayak Kingdom, terus yang terkenal Resident Evil, terus kayak World War Z, ya banyak lah gitu loh. Aku senang dengan film-film itu. Nah, itu kan sesuatu yang belum terjadi sekarang gitu. Tapi ya pas kecil tuh aku juga bayangnya kayak di luar sana pasti ada zombie. Pasti ada. Gitu. Jadi kayak aku nggak tahu itu terjadi atau enggak. Ya, pokoknya ada lah itu rasanya. Maksudnya seseorang sedang meneliti hal itu karena ya I don't know. It's dangerous but it's cool ya. It's cool. It's keren. No, it's not cool, Steph. Coba kita bayangin ya, kok seandainya zombie apokalips terjadi di Indonesia, itu kacau sih. Kita dengan sekarang gini ya teman-teman ya. Sekarang gini ya, kalau misalkan di film itu kan sudut pandangnya kan ya main karakternya yang which is gak mungkin mati. Kalau mati ya bubar sih filmnya, tapi kan gak mungkin mati. Betul kan? Makanya dibuat terus hidup. Tapi kalau kita bayangin di Indonesia yang tempatnya penuh dengan gang kecil, kamu lari ya dari gang besar
tiba-tiba dari kiri ditangkap, hap, udah meninggal. Itu susah banget sih. Ya masalahnya kalau kita, kegores dikit aja loh, kegores dikit aja udah kena virusnya kan. Biasanya gitu ya, maksudnya infeksinya itu ketika terluka gitu ya. Berarti kan nggak boleh kena ya kan. Nah, bubar sih kalau di Indonesia zombie apokalips. Udah penduduknya banyak, infrastrukturnya model seperti sekarang Indonesia gitu kan, yang banyak gang kecilnya, banyak jalan tikusnya, bubar sih. aduh ya, kacau sih. Ya gimana ya, kalau memang dibayangin di Indonesia sih ya, dengan penduduk yang seperti ini, apalagi kita di Pulau Jawa ya, mengerikan gitu loh. Ya kayak kamu bayangin aja kayak satu komplek ini, ya anggaplah satu rumah minimal 4 orang anggota keluarga gitu ya. Berarti kalau satu rumah sudah terinfeksi, sudah punya 4 pasukan gitu. Bubar sih. Ya, dan ini zombinya tuh benar-benar zombie yang ya, maksudnya kan kita lihat zombie itu yang kayak Train to Busan sama Resident Evil ya, yang benar-benar ganas gak bisa di stop gitu ya. Maksudnya wah itu kacau sih. Udah kamu harus hindarin. Terus yang kedua, kamu harus cari makanannya gitu kan. Ya kan nggak mungkin kalau di film, memang nggak semua film itu menceritakan karakter utamanya makan. Betul memang, tapi sekali lagi itu film kawan. Kalau misalkan dunia nyata dan which is orang Indonesia suka makan nasi dan harus makan nasi, wah bubar sih. Wah iya itu kalau kamu survival aja makannya harus kayak misalnya, ini bukan promosi ya, tapi kayak misalnya sebut merek aja lah, Joy Day gitu ya. Joy Day 1 itu dibagi 2. Itu cuma makan pagi sama makan malam. Nah, kacau sih. Gitu. Kacau sih. Ya. Itu bayangan masa depanmu, Zep. Kalau misalnya ekstrim ya, sama dulu waktu kecil ya. Nah, kalau kamu gimana, Bin? Kalau aku kan, aku tuh membayangkan bahwa di waktu kecil dulu kayak di masa depan itu pasti bakal ada robot. Maksudnya kita masuk di era-era seperti itu. Karena film apa ya, waktu kecil dulu yang udah robot. Ya Terminator itu kan juga sudah robot. Terminator. Transformer itu juga termasuk kan waktu masih kecil juga. Terus apa lagi ya? Real Steel 2013, Real Steel ya itu juga ya, maksudnya Real Steel itu yang tinju-tinju itu ya? Iya, Real Steel yang tinju-tinju. Nah, maksudnya bakal era-era seperti itu. Maksudnya di mana teknologi benar-benar berkembang dan sampai satu titik ya nanti akan bisa seperti punya kepribadian. Kayak robot-robot itu kan kayak punya kepribadian kan. Mereka sebenarnya bukan kepribadian sih. Mereka bisa memutuskan segala sesuatu. Tapi kalau misalkan itu terjadi, wah kacau sih. Karena kan konfliknya yang sering terjadi adalah robot lebih pintar daripada manusia. Makanya manusia tidak dibutuhkan dan akhirnya di wipe out. Nah, kalau itu lebih terjadi, Zep, menurutmu lebih kacau mana? Zombie apokalips atau robot? Ya kan? Karena ayo. Kalau bayangannya film Terminator, ya lebih bahaya robot harusnya. Gitu. Karena kan lebih pintar. Kalau zombie kan nggak mikir. Cuma ya karena nggak mikir itu kayak hewan gitu. Kayak binatang buas gitu. Jadi kalau misalnya AI atau robot, dia mikir karena dia hadir di sini kan sebagai problem solver gitu. Dia hadir di dunia ini, dia diciptakan sebagai problem solver kayak. Ya kalau misalnya ada 3 manusia gitu ya, melawan satu robot gitu ya. Ya pasti dia punya kayak skill lah gitu deh. Kayak how to engage them gitu. Dan juga apa ya? Karena ini mungkin terjadi gitu. Kita kan sudah ada di era AI ya, machine learning gitu kan. Nah, bagaimana kalau kan itu kan mereka kan dibuat untuk problem solving kan. Bagaimana kalau mereka menemukan bahwa problemnya itu manusia? Wah, kacau sih. Wah. Nah, itu kan kayak jalan ceritanya memang Terminator gak sih? Enggak lah. Iya, mestinya kayak gitu. Yeah. Jadi buat kalian semua, wahai programmer yang ada di luar sana yang mendengarkan pesan kecil podcast ini, episode ini, tolong jangan menciptakan algoritma yang aneh-aneh. Gak apa-apa sih kreatif, cuman ya be careful, jangan satu sudut pandang aja ya. Nah nah itu kan tadi kan kita udah diskusi kalau misalkan itu kan yang ekstrim, maksudnya dunia yang apokalips lah ya.
Tapi kan juga ada dunia yang nggak apokalips. Misalkan yang ringan-ringan kayak dunianya Ready Player One atau dunia di mana ya kita sudah bisa hidup di dunia alternate ya mungkin ya VR ya. Mungkin alternate lah. Aku lebih prefer nyebut alternate lah daripada dunia virtual. Soalnya kan kalau virtual kan kita nggak bisa merasakan, tapi di Ready Player One itu kan benar-benar kita bisa ngerasain gitu loh. Yeah. Nah menurutmu ya gimana nih Zep? Kalau misalkan kita sudah di era itu? Ya kalau kita andai-andai ya sebagai anak kecil, dulu ya saya bukan wibu gitu. Tapi aku nonton anime gitu. Ada yang memang mempopulerkan apa yang namanya virtual reality world ini, which is kalau kalian tahu dan kalian nonton anime, harusnya kalian familiar dengan nama Sword Art Online gitu. Nah, Sword Art Online ini ya kayak literally itu udah salah satu dreamku, kayak ini harus ada di depan gitu. Karena ya siapa sih yang nggak mau main game kayak kamu masuk gamenya gitu. Nah, Ready Player One kan juga sama gitu konsepnya. Nah, tapi berbedanya kalau Sword Art Online ini udah kayak kamu tuh feel di game itu kamu kerasa semua, kayak apapun yang disentuh di game kamu merasakan semua, kayak sakit, panas, dingin itu merasakan semua. Which is itu terlalu advance gitu. Ya, kalau misalnya Ready Player One kan masih sadar ya. Orangnya masih perlu maksudnya nggak perlu sampai full dive. Wah, full dive namanya full dive. Iya, maksudnya hilang kesadaran untuk main itu nggak harus nggak bisa gitu loh. Kalau tidur nggak bisa. Ya, maksudnya masih sadar. Digamplang orang masih sadar gitu. Kalau misalnya yang Sword Art Online udah nggak sadar, kayak kamu memang udah di tubuh orang lain gitu ceritanya. Ya, kayak Avatar mungkin ya. Oh ya, betul Avatar ya. Film yang biru-biru itu kan. Iya. Tapi kan Avatar kayak kamu bisa ngeliat tubuhmu gitu. Nah, ini enggak, ini kayak kamu berada di dunia lain gitu. Ya simple case-nya gitu. Nah, kayak ya ngeri juga gitu, kayak ini virtual reality kayak udah masuk otak itu, udah masuk sistem saraf. Kalau kamu udah bisa nge-reveal semuanya, maksudnya kayak kamu udah bisa ngerasain semuanya dengan game itu aja, maksudnya dengan alat yang di otakmu itu aja. Ya ke depan enak dong, maksudnya kayak dunia kesehatan ini bakal lebih baik lagi, kayak kamu pasti bisa deteksi penyakit-penyakit tubuhmu atau penyakit-penyakit dalam dan segala macam, karena kan yang deteksi otak dulu kan, jadi pasti bisa lancar. Betul Gitu. Betul. Tapi asik sih. Itu aja sih kayak pandangan dari dunia alternate. Tapi kira-kira kalau misalkan itu terjadi di Indonesia, kita bisa ngelihat bahwa mungkin ya itu kurang lebih akan mirip kayak Sword Art Online sih teman-teman ya. Jadi kayak mungkin semua anak-anak akan sering tidur gitu ya, sering main itu gitu ya. Iya. Pasti itu sering banget dan pasti bakal lebih susah makan sih mereka. Kalau anak-anak main game MOBA kan nggak mau makan, nggak mau mandi kan. Hai, I watching you pemain MOBA. I watching you. Ya, yang susah-susah makan. Tapi asik gitu loh. Karena seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan itu terjadi, dunia kesehatan pasti lebih maju karena kita sudah bisa ngelihat kayak dari otak gitu loh. Kan pusatnya kan otak ya. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa reveal di otak gitu ya, ya it will become better gitu loh. Nah, itu kalau dunia virtual atau alternate. Apa lagi sih menurutmu? Kalau misalkan dunia bisa kita rasain, kamu pengen dunia seperti apa sih? Beda. Wah, apa ya? Mungkin yang lebih kayak dunia alternate juga. Aku nggak tahu. Yang pokoknya yang akhirnya Mars bisa ditinggali. Film apa ya itu pokoknya? Pokoknya kalau nggak Mars ditinggali, kalau nggak The Martian. Is it The Martian? Kalau The Martian kan kamu terdampar di Mars. Iya, tapi kan bisa hidup di Mars. Dengan maksudnya kan dengan kalau sekarang sih memang buktinya Mars masih belum bisa ditinggali kan. Soalnya ya memang resource udah ada di sana. Kandungannya beda sih, kayak tanahnya apanya beda. Gravitasi juga beda sih. Terus gitulah. Cuma mungkin lebih bukan ke arah planet Mars sih, lebih ke arah
kayak pesawat satelit, bukan pesawat satelit, kayak pesawat luar angkasa lah, kayak spaceship, Star Trek lah ya, Star Trek. Star Trek ya, Star Trek. Ya, Star kayak Trek. gitu. Maksudnya we can live in the space. Kayak gitu-gitu. Maksudnya sekarang aja kita mau ngeberangkatin manusia pakai roket aja udah masih susah gitu. Tapi kan ya suatu saat ya kita mau kayak ya. Aku nggak tahu sih kayak. Bisa lah. Mestinya bisa sih. Sebetulnya kan yang buat kayak mahal itu kan karena teknologinya ya. Tapi we never know what will happen in the next 10 years atau ya apa gitu. Tapi asik sih. Kayak itu kan kayak kalau misalkan ngomong spaceship mirip-mirip dunianya Wall-E kan sebetulnya. Wall-E kan mereka kan juga di spaceship kan sebetulnya. Tapi kan konfliknya karena bumi itu kotor waktu itu. Makanya mereka pindah di spaceship dengan teknologi yang mereka punya gitu. Tapi kalau misalkan aku tinggal kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau aku nggak bisa sih. Maksudnya bakal bosen banget sih. Karena kan monoton ya. Kita kayak ya di spaceship itu aja. Ya mungkin kita bisa recreate memori gitu ya. Kayak Bali yang pernah kita lihat. Atau mungkin suatu tempat mana gitu. Mungkin bisa. Karena kan ya teknologi. Iya tapi kayak rasanya kayak bosan gitu loh. Karena kan beda ya feelingnya. Kayak Wall-E itu kan. Kayak Wall-E kan orang-orang yang jadi gemuk-gemuk semua kan. Karena nggak pernah jalan. Kayak kursi gitu. Nging gitu. Ya itu kalau di spaceship ya. Ya spaceship kayak pokoknya kita bisa tinggal di luar angkasa gitu. Iya. Kalau kalian gimana? Kalian mau bayangin dunia apa? Tulis di komen ya. Kalau kalian bayangin apa gitu ya. Tapi ini Zeb, kalau aku nggak lengkap kalau kita nggak bahas ini gitu ya. Dunia ini, dunia di mana semua orang punya superpower atau ya hero universe lah ya. Terlepas itu Marvel or DC lah ya. Tapi coba gimana ya kalau misalkan setiap orang ini punya kekuatan gitu ya kan. Menurutmu gimana Zeb? Menurutmu? Kekuatan sih mungkin lebih baik aku tanya ke Bali ya kayak misalnya. Oh no. Kalau kamu pengen kekuatan ya, ini kan pertanyaan klasik ya, kayak semua anak atau semua remaja pasti pernah tanya kayak kalau kamu punya satu kekuatan super, kamu mau apa? Oke. Kalau dari dulu ya, kalau pas aku kecil, teman-teman dulu tuh aku pengen punya kekuatan untuk bisa menguasai sebuah elemen, entah apapun itu elemennya, fire, api, es, whatever gitu ya. Pengen. Karena kan dulu juga lihat Avatar kan. Cuman enggak sih, aku dulu tuh paling pengen itu kayak punya kekuatan listrik. Simple sih, sederhana sih. Kenapa listrik? Kalau misalnya rumah mati bisa tak nyalain sendiri gitu loh. Atau aku bisa ngecas sendiri lah gitu kan. Nah itu. Tapi, oh my god. Itu alasanmu? Iya satu. Satu. Tapi sekarang kan udah besar aku cuma pengen satu aja sih, kekuatan transportasi, instant teleport. Kenapa? Kalau misalkan aku telat langsung aja shoot gitu ya, teleport ke tempat kerja atau ke tempat meeting atau kemana pun. Maksudnya itu akan menyenangkan ya kan. Hashtag eco-friendly ya kan, nggak ada gas. Bisa mengurangi populasi polusi udara. Nah itu populasi sih, aku juga ya soalnya bingung. Polusi udara. Populasi. Iya, maksudnya teleport ke dunia lain nggak kembali gitu. Nggak gitu dong. Mengurangi populasi itu benar. Populasi. Tapi ya itu sih kalau dari aku pengen itu. Kalau kamu Zed, kamu pengen kekuatan apa? Apa ya? Kalau dulu sih simpelnya ya. Simpelnya itu ya aku ngelihatnya perbandingannya Superman gitu. Nah pokoknya Mending Man. Oke lah, aduh. Oh iya kayak episode sebelumnya ya, Superman Man. Nggak, tapi maksudnya ya mungkin nggak semua lah. Pokoknya yang pasti kuat dan bisa terbang gitu lah, at least gitu. At least ya simpelnya terbang supaya ya mungkin teleport lebih baik gitu. Cuma teleport juga ada resikonya gitu, which is ya kalau misalnya kamu tidak hadir dengan tepat, anggota tubuhmu hilang sebagian ya bisa ya. Tapi kan kalau misalnya terbang kan sudah syung gitu.
Tapi kan tetap perlu effort untuk terbang. Kalau saya teleport kan hanya satu sentuhan shoot gitu ya. ini teleport yang saya masukkan adalah teleportnya Dragon Ball ya teman-teman. Aduh, ya bukan teleport yang lain. jadi kayak gitu. Tapi tapi sama seperti kayaknya bakal mirip seperti yang sudah digambarkan di film-film superhero ya. Kok misalkan itu terjadi pasti angka kejahatan juga naik. Pastilah ya. Karena kan orang bisa punya kekuatan. Ya karena itu orang-orang bisa make kan kekuatannya, nggak mesti disimpan gitu kan, bisa show off, akhirnya show off, niat buruk muncul gitu. Ya, basically itulah film My Hero Academia lah, kalian tahu ya. Itu kalau kalian wibu kan inti ceritanya kan tiap orang punya kekuatan, tapi ada yang milih jadi penjahat, ada yang milih jadi pahlawan. Ya, basically kayak gitu. Bakal kayak gitu. Enggak. Ya. Nggak salah. Nonton anime nggak salah. Nggak salah. Yang salah itu kalau kamu wibu kebangetan. Dah itu. Nah, kamu nggak mau nikah gitu ya. Nikahnya sama cewek 2D. Nah itu. Disclaimer intinya maksudnya adalah sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Itu disclaimernya teman-teman ya. Itu disclaimernya. Stay calm. Tapi kita tidak menentang gitu ya. Terserah bebas. Karena kita sendiri nonton anime gitu ya. Iya gitu. Karena ada patah yang bilang baru-baru ini semua akan wibu pada akhirnya. Semua wibu. Oke. Ini kok malah wibu gitu ya. Next. Ayo, skip. Apa saya? Back to topic. Sekarang mungkin kita kembali dulu lah. Kita relax dulu ke dunia sekarang ini gitu. Kayak kita udah di 2021 gitu. Aku hampir ngomong 2022. Karena gak kerasa Win. Gak kerasa ini sih. Ini sudah Agustus teman-teman, bulan 8. What have you done in the 8 months? Setahun gitu ya. Setahun gak kerasa gitu. Udah anniversary ini. Coronanya udah 1 tahun. Iya udah umur 1 tahun nih. Aduh kayak gimana ya. Kayak yang aku gak nyangka itu adalah, ya kamu tahu sendiri lah aku Bin. Kita 2020 waktu itu udah rencanain banyak gak sih? Kayak kayak kita punya channel ini, maksudnya kita upload ini kan secara channel NB Production gitu, which is based on No Wacana gitu, No Wacana Production, karena ini ada hubungannya sama orang Jawa ya, kayak misalnya nggak cuma sekedar rencana gitu, kita acting action gitu ya at least kru kita suka ya dengan nama itu ya. Sudah membuahkan juara ya oke lah ya. Oke lah ya. Tapi at least kita punya rencana tuh, kayak kita mau bikin film, terus kita mau liburan. Iya. Ya. Betul. Kayak terpukul dengan kenyataan bahwa kita memang harus ada di pandemi ini gitu loh. Ya, yang mau aku tarik dari sini adalah ya kita nggak nyangka gitu, kayak apa yang kita bayangkan di 2 tahun lalu lah gitu ya, sebelum kita lulus gitu. Oh aku mau cari kerja, wah aku mau gini, aku mau gitu. Everything is ruined gitu ya. Kayak right now everything is ruined. Ya nggak ruin banget lah, maksudnya nggak kacau banget, tapi ya we know we are stuck here, like we're stuck at home. Even kita ngadain podcast ini juga jarak jauh gitu. Kalau dari kamu sendiri sih Win, kayak kamu sendiri kayak gimana feelingmu dengan keadaan sekarang ini? Ya pasti kan nggak nyaman. Maksudnya nggak nyaman lah, karena kan Indonesia itu kan kayak budayanya itu kan kayak kumpul-kumpul. Kayak manusia sosial. Iya maksudnya makhluk sosialnya di Indonesia itu ya kerasa hangat gitu, maksudnya kental banget budaya kita. Beda kalau di luar kan beda ya, maksudnya di luar kan lebih banyak independen, jadi untuk lockdown dan segala macamnya memang mereka jauh lebih mudah dari kita, tapi Indonesia itu nggak bisa gitu loh. Makanya ketika lockdown dan segala macamnya itu kan juga ya susah lah ya. Aku nggak bilang kalau kalau nggak susah, dan ya aku ini nggak menyetujui gitu, tidak mengiyakan kalau kita harus kumpul. Tapi
memang realitanya ya nggak susah juga, jadi ya udahlah ya. Nah tapi yang aku nggak nyangka gini sih, maksudnya nggak pernah aku berpikir bahwa kita itu akan mengalami pandemi. Ya, Maksudnya definisi pandemi itu kan sesuatu yang dialami secara global. Aku tuh nggak pernah, maksudnya dari dulu kecil sampai sekarang itu nggak pernah membayangkan bahwa nggak pernah. kita akan Dari 98 sampai sekarang iya, ya nggak ada. Iya, tapi maksudnya untuk membayangkan saja gitu loh. Maksudnya kayak jauh banget. Kayak kita kan sudah ngelewati beberapa hal kan soal sakit gitu. Kayak misalkan flu burung zaman dulu kan juga aku nggak bilang itu nggak parah, itu parah. Tapi tidak sampai di tahap pandemi teman-teman. Pandemi itu bener-bener satu dunia tuh ngalamin gitu loh dan struggle bersama gitu. Jadi kayak aku ngelihat sekarang itu kayak, wih, wow, kayak keluar nggak bisa, terus kayak harus pakai masker. Itu kan biasanya kan kalau ada film kayak gitu kan, ya itu cuma di film gitu loh. Bayanganku itu cuma di film karena nggak mungkin lah ada penyakit yang bener-bener kayak gitu, gitu. Tapi wow, itu terjadi di tahun kemarin dan tahun ini. Ya pastinya capek fisik, capek mental juga, ya kan. Ya capek lah dalam artian ya pengen segala sesuatu ini cepat berakhir pandemi ini, tapi ya sekalian menghimbau tolong jaga kesehatan dan prokes lah supaya ini cepat berakhir dan juga tidak usah, kalau gini ya, kalau misalkan kalian nggak percaya COVID ya udah simpen buat dirimu gitu loh. Maksudnya nggak usah menghimbau orang lain untuk tidak percaya ataupun nggak pakai masker karena ya itu nyata teman-teman gitu loh. Jadi ada yang bilang kayak misalnya, oh ini akal-akalan seseorang. Ya maksudnya itu apa ya? Ya kalau misalkan gini deh, kalian kayak misalnya separah-parahnya ini mungkin akal-akalannya misalnya ya oknum gitu ya, oknum yang berkuasa gitu. Ya nggak mungkin lah ya, mestinya dia buat ini semua hanya untuk mungkin membunuh, bukan kata yang tepat. Maksudnya kayak ya banyak orang yang udah meninggal gitu di luar sana. Maksudnya ini nggak hanya menghentikan ekonomi, tapi juga menghentikan nyawa orang gitu loh maksudnya. Nah dari sana kan kayak misalnya, wah itu susah banget kalau memang jelasin ini. Tapi ya memang it's real. Gitu. It's real and we're living with them. Tapi di satu sisi juga ya aku kan gini, aku tipe orang yang kayak melihat segala sesuatu itu dari banyak perspektif gitu loh. Maksudnya kalau ada sesuatu itu kayak pastilah ada good side and bad side-nya gitu. Bad side-nya ya capek, tapi good side-nya itu aku percaya setelah masa pandemi ini kita akan lebih benar-benar menghargai orang dan menghargai waktu kita ketika sama mereka. Aku merasa begitu sih, karena kan waktu pandemi ini kan kayak benar-benar terblok kan, sosialisasi kita kan benar-benar terblok. Jadi aku percaya ketika pandemi ini selesai itu kayak pasti kita akan lebih menghargai momen sih. Makanya ya aku nggak sabar juga untuk pandemi ini berakhir, karena ya kangen lah kumpul sama kalian teman-teman, juga sama keluarga ya kan. Kalau sekarang keluar kan juga masih takut ya, tapi ya itu sih. Ya itu sponsor ya untuk pesan. Kalau bahas COVID lagi berat lagi dong set topiknya gitu. Itu sponsor, tapi ya kan karena kita lihat dunia sekarang kan lagi pandemi. Ya jadi ya itu ya kita cuma share yang kita rasain gitu sih. Oke lanjut ya. Jadi kayak gitu nih, itu pesan sponsornya ya, karena kan kita hidup di masa pandemi, jadi ya kita terus ingetin gitu loh kalau ya harus jaga prokes, ya kan, supaya pandemi ini cepat berakhir. Nah harapannya ya kan, ini kan masih di masa pandemi kan, tapi harapanku kita ngomong harapan dunia ke depan lah ya, harapanku dunia semakin ke depan. Yang pasti
aku berharap bahwa kita sebagai manusia lebih bisa bersatu lagi gitu loh. Maksudnya kan banyak konflik itu kan terjadi karena perbedaan. Paham, ya karena perbedaan lah, paling gampang karena perbedaan, karena juga tidak mau toleransi lah segala macamnya. Nah, aku berharap selepas COVID ini kita semakin jadi manusia yang lebih apa ya bilangnya, ya toleransinya lebih tinggi. Ya, dan ya intinya lebih berperi kemanusiaan. Nah, ya kan, karena nggak setiap orang itu punya perasaan itu. Tapi dari COVID ini aku berharap kita lebih menghargai pertemuan, lebih menghargai orang lain, lebih menghargai ya basically perbedaan, karena kan COVID ini kan musuh kita bersama gitu. Kalau kita nggak pernah bersatu, ya kita nggak akan selesai pandeminya. Maksudnya kalau cuma satu orang yang prokes tapi yang lain enggak kan juga nggak selesai. Jadi COVID tuh menurutku ngajarin itu sih. Makanya harapanku buat dunia ini jadi dunia yang lebih bersatu lah, nggak ada konflik yang aneh-aneh gitu loh. Kalaupun ada konflik ya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dan baik. Itu sih. Kalau kamu sendiri Seth, what is your hope for this world, for the future of the world? Mungkin bukan dunia lah, aku Indonesia dulu lah, skala kecil dulu nih. Siap. Indonesia. Aku sih harapannya kayak mungkin Indonesia lebih appreciate people's work gitu. Kenapa? Karena ya contohnya sih, aku enjoy kayak misalnya musical gitu. Dan aku pikir kayak industri musical such as kayak konser klasik itu apa ya? Waduh, kayak di Sydney ada opera ya, something kayak gitu. Itu aku pikir kayak kurang di spotlight gitu, kayak gitu. Jadi aku lebih pengen kayak Indonesia lebih terbuka dalam hal itu, gitu kayak apresiatifnya lebih banyak gitu. Kayak contohnya deh, aku kan pernah dengar kayak memang ada karya anak bangsa yang ditolak di Indonesia gitu, tapi akhirnya diterima di negara lain dan jadilah kartun terkenal di Indonesia. Is it Upin Ipin? Aku asalnya gak mau nyebut gitu, coba ya supaya orang-orang menebak sendiri, tapi ya gitu. Maksudnya kan itu kan awalnya kan karya Indonesia gitu loh, tapi ya kenapa kok nggak di-appreciate gitu loh. Terus kayak ya banyak lah di luar sana gitu. Tapi kan yang aku maksud memang itu lebih ke arah karya gitu. Jadi mungkin orang-orang lebih appreciate ya karya orang-orang di luar sana lah gitu. Apalagi sekarang kan udah mulai terkenal kan kayak short video. Jadi kan orang-orang mungkin lebih mudah dalam mempromosikan karya mereka gitu. Ya, I just hope that people can do whatever they want and people can live by that. Gitu. Jadi gitu. Jadi mungkin yang mau aku disclaimer dari kalimatnya CB itu lebih ke arah industri kreatif itu lebih dihargai itu kayak ini contoh praktikalnya ya, nggak langsung comot karya orang, nggak langsung re-upload. Seriusan, maksudnya ya aku nggak bilang kalau aku nggak pernah melakukan, tapi jujur ketika aku sudah kerja, maksudnya udah di step bekerja itu, aku itu bener-bener baca gitu loh policy dari misalkan aku kan juga dulu kan sempat desain toh juga ya, desainer editor lah. Nah kan memang ada biasanya kan kita ambil resource dari internet kan. Nah benar. Aku tuh sadar gitu loh kalau cari uang itu susah. Apalagi kalau kamu di industri kreatif gitu loh. Jadi kalau misalkan ada karya orang terus kamu comot masukin di Instagram dan kamu mungkin tidak izin sama orangnya atau kamu tidak menyertakan watermarknya dia. Watermark itu apa? Watermark itu ya kayak tanda karya seseorang gitu loh. Pasti ada watermarknya, tiap orang itu ada watermarknya. Nah kalaupun nggak ada ya minimal kamu izin. Jadi ya lebih dihargai lah pekerjaan seni di Indonesia. Jangan asal comot, jangan asal apa ya, karena
ya ini karena penutup ya. Sekalian kita belajar ini juga ya teman-teman ya. Karena kadang-kadang itu kasihan loh kalau kayak konten kreator gitu ya. Mereka udah buat sesuatu gitu. Katakanlah After Effect atau animasi gitu ya. Mungkin kelihatannya simple, mungkin kayak cuma gerak wood gitu ya. Mungkin objeknya cuma dari kiri ke kanan, tapi komennya tuh kayak misalkan diupload di Instagram, misalkan ada beberapa komen yang kayak alah cuman gitu aja. Alah nggak sebagus nama besar lainnya, misalkan siapa kayak misalkan ya aku misalnya sebut beberapa editor ya, misalkan kayak Chandra Liao, misalkan kayak editornya dari ya Tim Tuhan, dari YouTuber yang udah besar gitu loh. Tapi ya sekali lagi karena ya dia kan masih baru mulai. Dan jangan bilang kalau alah cuma dari efek dari kiri kanan. Teman-teman, tidak semudah itu teman-teman. Iya, belum pernah buat. Aku appreciate kayak orang-orang yang buat TikTok sih. Iya. Kamu pikir gampang dah buat video? Aku pernah nyoba sih buat. Susah sih. Maksudnya at least kamu spend ya at least 1 hour gitu. At least 1 hour gitu. Maksudnya karya di sini adalah yang butuh proses editing gitu loh teman-teman. Jadi bukan video yang tatap muka langsung ya kayak video monolog, bukan, tapi yang dimaksud karya itu ya editing gitu loh, ada proses lah. Aku nggak bilang monolog juga nggak ada proses sih, pasti ada proses script writingnya. Intinya hargai gitu loh, jangan jadi orang yang kayak selalu menghina hala cuma gini, hala nggak kayak dia, hala nggak sebagus apa. Kalian membandingkannya dengan orang yang sudah profesional di sana, yang sudah kerja puluhan tahun, yang sudah megang lama editor, ya pasti beda lebih jauh. Bagus karyanya pasti. Iya, terus yang berikutnya apresiasi itu ngomong soal apa selain reuploader dan menghina itu ya apresiasi itu juga bicara tentang kok misalkan kalian nggak cocok sama tayangan itu atau sama konten itu, ya sudah, nggak usah di apa ya balik lagi sih, nggak usah dihujat karena kan seni itu kan selera gitu loh. Jadi ya karena aku lihat ya segitulah, itu udah di episode 1 lah ya. Nanti kalian tonton lah tentang head comment ya. Supaya intinya supaya kita hidup di dunia yang lebih baik lah gitu loh, kayak lebih nyaman gitu. Itu aja sih. Ya oke. Ya itu aja ya mungkin untuk podcast hari ini gitu ya. Ngomong santai tapi ujung-ujungnya kok berat ya. Ya karena katanya baik lagi kan, karena ada pesannya. Tapi before we end this podcast, kita mau say sorry juga kalau misalkan beberapa akhir ini gitu ya kayak banyak masalah internet, banyak masalah koneksi dan segala macamnya. We apologize for that. Tapi ya kita berusaha fix lah ke depannya. So ya stay tune gitu ya untuk podcast berikutnya, dan kalian juga bisa komen di bawah kalian mau bahas soal apa gitu ya. Jadi kita bisa topik-topiknya itu juga relate sama kalian gitu loh. Juga boleh mungkin kalian mau share sesuatu ya terserah gitu ya. Tapi jangan lupa kalau ini kanal publik gitu ya. Ini channel publik gitu ya. Jadi ya terserah. Atau ya kalian bisa juga DM or Instagram gitu ya. @bintono04 sama @zb_da ya. Gak apa-apa. Kita pasti jamin kerahasiaannya kok ya. Kayak gitu. Jadi that's all for today. That's all. I think it's a wrap. So see you next week.